Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Itu gila. Tuntutan ke Nadiem nggak masuk akal banget. Nadiem dituntut 18 tahun penjara plus denda 800 miliar dan 4 triliun lebih untuk sebuah tuduhan yang menurut gua nggak terbukti. Hitung-hitung dendanya gimana? Gimana sih? Masa dendanya lebih tinggi dari kerugian negara yang didakwakan? Semua tuduhan udah terbantahkan di pengadilan. Kok bisa-bisanya Nadiem masih dituntut sesadis ini? Udah gitu, kalau Nadiem nggak bisa bayar, diganti kurungan 9 tahun. Itu artinya tuntutan Nadiem kira-kira totalnya 27 tahun. Lu bayangin, koruptor, pembunuh, tukang bahkan teroris juga setahu gue belum ada yang dituntut setinggi itu. Ini nggak salah. Ini nggak masuk akal sehat gue. Buat gue, dengan apa yang udah dibuat Nadiem kepada bangsa ini, nggak pantas kalau Nadiem diperlakukan kayak gitu. Sekarang tinggal nunggu keputusan hakim. Semoga keadilan masih ada. Apa lo? Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, ditambah denda 5,6 triliun. Yang jadi pertanyaan, kenapa Jokowi aman-aman saja, padahal dia yang memberi perintah. Namanya juga selalu disebut-sebut dalam sidang kasus Chromebook. Ia ndak tahu kok nanya saya. Hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung, kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, penuntutan saya lebih besar. Makin kita ikutin sidangnya Nadiem Makarim, makin kerasa ada sesuatu yang serem banget dari cara negara ini memperlakukan orang-orang yang masuk buat ngerubah sistem, ngebenerin sistem. Bayangkan saja, hari ini dia dituntut 18 tahun penjara plus denda 5,6 triliun. 18 tahun coy, itu bukan hukuman kecil. Itu hukuman yang bisa ngancurin hidup, nama baik, keluarga, karir, semuanya sekaligus. Dan dendanya 5,6 triliun, angka yang sangat fantastis, yang kebanyakan rakyat enggak bisa bayangin bentuk duitnya kayak gimana. Dan yang bikin dada makin sesak yaitu banyak hal di kasus ini justru kelihatan absurd kalau dipikir pakai logika normal. Lihat kasus si Ibam, mantan konsultan teknologinya Nadiem. Hakim sendiri di sidang ngaku nggak ada bukti duit korupsi ngalir ke rekening pribadi dia. Nggak ada tuh rekening gendut, nggak ada tuh villa mewah mendadak, nggak ada tuh bukti nikmatin uang negara. Bahkan sampai ada hakim yang dissenting opinion karena nganggep perkara ini problematik, tapi tetap aja di penjara 4 tahun. Coba pikir yang dalam, kalau seorang ahli yang masuk bantu negara, kasih masukan teknis, kerja profesional, tapi ujung-ujungnya bisa dipenjara meski enggak kebukti nikmatin duit korupsi.
Pesan apa yang sebenarnya lagi dikirim negara ke orang-orang pintar di luar sana? Karena negara ini bukan kekurangan orang pinter. Negara ini kekurangan orang pinter yang masih mau masuk ke sistem yang berantakan. Orang kompeten sekarang pasti mikir 2 kali hingga 4 kali. Ngapain capek-capek ninggalin kenyamanan swasta, digaji gede, hidup aman, kalau ujung-ujungnya bisa dijadiin tersangka. Cuma karena kebijakan yang belakangan dianggap salah. Nah, belum lagi tuduhan kalau dari awal mereka sengaja main mata buat milik Chromebook. Nah, ini yang bikin yang makin bikin bingung. Di sidang, Nadiem nunjukin chat WhatsApp internal yang isinya dia malah nanya, kenapa harus Chromebook? Coba kasih perbandingan objektif sama Windows. Kalimat kayak gitu justru nunjukin dia lagi minta pembanding, minta kajian, minta argumen yang fair sebelum ambil keputusan. Lah kalau niatnya dari awal udah kong kali kong, ngapain repot-repot minta pembanding segala. Dan anehnya bukti kayak gini malah terasa nggak dianggap punya bobot sama sekali maupun logika dalam narasi penuntutan. Seolah-olah apapun yang bisa meringankan itu cuma lewat doang. Sementara semua asumsi terburuk langsung dianggap fakta. Terus soal kerugian negara juga bikin rakyat makin bingung. Yang awalnya disebut sekitar 1,9 triliun tiba-tiba melejit jadi 5,2 triliun. Karena dugaan markup. Lah ini ngitungnya gimana, Cok? Kok bisa lompat sejauh itu? Rakyat jadi wajar curiga karena angkanya berubah drastis di tengah jalan. Ini perkara hukum atau lagi tebak-tebakan nominal sambil lempar angka sebesar mungkin biar publik keburu marah duluan. Jujur ya, yang bikin hati makin miris itu, Nadiem dulu masuk pemerintahan justru karena banyak orang berharap ada orang luar sistem yang bisa bawa cara berpikir baru. Orang yang ngerti teknologi, ngerti efisiensi, ngerti gimana dunia bergerak cepat. Dia bawa profesional dari luar karena dia sadar birokrasi lama enggak cukup siap buat ngebangun sistem digital pendidikan sebesar itu. Tapi sekarang coba lihat akhirnya. Orang-orang yang masuk buat ngebenerin sistem malah dihancurin oleh sistem itu sendiri. Kalau pola kayak gini terus terjadi, jangan heran kalau ke depan orang-orang terbaik bangsa ini lebih milih jadi CEO. Pindah ke luar negeri, bangun startup atau kerja di korporasi asing daripada nyemplung ke pemerintahan. Karena resikonya bukan cuma stres tapi bisa dipenjara. Dan kalau sampai negara ini diisi cuma sama orang-orang yang asal aman, takut ambil keputusan, takut inovasi, takut bergerak, takut diskresi, karena semua bisa dipidanakan di kemudian hari, ya jangan tanya kenapa negara kita jalan di tempat. Karena pada akhirnya yang mati pertama kali bukan cuma keberanian pejabat, tapi keberanian orang baik untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan yang bobrok.